Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Fitri Kartika Dewi, nomor induk mahasiswa 126204201021 dari program studi Tadris Matematika semester 4 kelas B, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan materi pertemuan ke-6 mata kuliah pembelajaran matematika berbasis TIK dengan dosen pengampu Ibu Dr. Dewi Asmarani, Magister Pendidikan. Pada materi ini, membahas fungsi implisit, fungsi genap, dan fungsi ganjil pada Maple. Fungsi implisit, bentuk-bentuk fungsi yang dibahas sampai pokok bahasan ini dinyatakan dalam satu variabel secara eksplisit dalam bentuk Y sama dengan X. Namun, beberapa fungsi dapat didefinisikan secara implisit oleh suatu kaitan antara X dan Y. Sebagai contoh adalah fungsi berbentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 atau X pangkat 3 ditambah 2Y kuadrat sama dengan 4XY. Dalam beberapa kasus dimungkinkan fungsi-fungsi implisit dapat dipecah menjadi sebuah atau beberapa fungsi eksplisit. Misalnya, fungsi implisit berbentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 dapat dipecah menjadi dua buah fungsi eksplisit dalam X, yaitu Y sama dengan akar 16 dikurangi X kuadrat dan Y sama dengan negatif akar 16 dikurangi X kuadrat. Apabila grafik fungsi implisit X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 digambar, maka akan diperoleh grafik berbentuk lingkaran karena setengah lingkaran atas berasal dari grafik Y sama dengan akar 16 dikurangi X kuadrat dan setengah yang bawah berasal dari Y sama dengan negatif akar 16 dikurangi X kuadrat. Nah, grafik fungsi implisit sebenarnya dapat dibuat dengan perintah plot, akan tetapi harus terlebih dahulu diuraikan dan dinyatakan dalam fungsi eksplisit dalam X, seperti halnya fungsi yang menghasilkan lingkaran tersebut. Tentu saja hal ini akan membutuhkan banyak waktu. Untuk memudahkan hal itu, Maple menyediakan function khusus, yaitu fungsi khusus, untuk menggambar grafik fungsi-fungsi implisit. Sintaksnya adalah with dalam kurung plots titik 2, kemudian enter, implicit plot dalam kurung fungsi, koma X sama dengan A titik titik B, koma Y sama dengan M titik titik N. Perintah implicit plot juga menggunakan paket plots. Nilai-nilai A, B, M, dan N adalah parameter yang merupakan batas untuk nilai X dan Y untuk fungsi yang akan digambar. Untuk menambah pemahaman kita, terdapat contoh praktik, yaitu gambarlah grafik fungsi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 pada interval X negatif 10 sampai 10 dan interval Y negatif 10 sampai 10. Kita buka lembar kerja Maple. Lalu kita tuliskan perintah with dalam kurung plots titik 2 lalu enter,
implicit plot buka kurung X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16, X sama dengan negatif 10, titik-titik 10, Y sama dengan negatif 10, titik-titik 10. Kita tutup kurung. Nah, perintah ini akan menghasilkan grafik seperti ditunjukkan pada lembar kerja Maple sebagai berikut. Nah, pada gambar yang telah muncul, tampak bahwa nilai X dan Y antara negatif 4 dan 4. Negatif 4 dan 4. Padahal dalam perintah dituliskan intervalnya yaitu negatif 10 sampai 10. Hal tersebut menggambarkan bahwa fungsi hanya terdefinisi untuk nilai X dan Y pada interval negatif 4 sampai 4. Kemudian, contoh praktik berikutnya yaitu gambarlah grafik fungsi 2 dikali X kuadrat ditambah Y kuadrat dikuadratkan sama dengan 25 dikali dalam kurung X kuadrat dikurangi Y kuadrat untuk X dan Y pada interval negatif 4 sampai 4. Kita buka kembali lembar kerja Maple untuk langkah penyelesaiannya. Kita tuliskan perintahnya yaitu with plots dalam kurung plots titik 2 enter implicit plot buka kurung 2 dikali buka kurung X kuadrat ditambah Y kuadrat lalu dikuadratkan sama dengan 25 kali dalam kurung X kuadrat dikurangi Y kuadrat tutup kurung koma X sama dengan negatif 4 titik-titik 4 koma Y sama dengan negatif 4 titik 4. Kita enter. Kita tutup kurung di sini, kita enter. Nah, maka akan menghasilkan grafik seperti yang ditampilkan pada lembar kerja Maple sebagai berikut. Nah, tampak pada gambar bahwa untuk titik 0,0 tidak dilewati oleh grafik. Padahal seharusnya titik tersebut dilewati. Karena untuk titik 0,0 jika disubstitusikan pada fungsi, jika disubstitusikan pada persamaan yang diberikan, seharusnya akan terpenuhi. Hal ini disebabkan jumlah titik-titik pada grafik plot kurang banyak.
Secara default, jumlah minimum titik yang digambarkan pada mapel adalah 50 buah. Sehingga untuk memperoleh grafik fungsi yang lebih baik, jumlah titik harus ditambah. Untuk mengubah jumlah titik-titik plot, digunakan option 6 points. Nah, misalkan perintah implicit plot yang sudah diberikan, kita ubah jumlah titiknya menjadi 1000. Kita tambahkan koma 6 points sama dengan 1000. Lalu kita enter, dan hasilnya tampak pada gambar sebagai berikut. Hasilnya titik 0,0 dilewati oleh grafik fungsi. Nah, kemudian pada aplikasi software Maple terdapat fungsi genap dan fungsi ganjil. Secara teori, jika fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan fx untuk setiap bilangan x di dalam domain, maka f disebut fungsi genap. Selain itu, ditinjau dari sudut pandang geometri, suatu fungsi genap dapat dilihat dari grafik fungsinya, yaitu simetris terhadap sumbu y. Berikut ini beberapa contoh penentuan apakah suatu fungsi termasuk fungsi genap atau bukan dengan Maple. Diberikan contoh, fungsi fx sama dengan x kuadrat. Dengan menggunakan Maple, tunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Kita buka kembali lembar kerja Maple. Kita tuliskan, pertama-tama kita tuliskan perintahnya, yaitu fungsi x kuadrat f titik 2 sama dengan dalam kurung x, yaitu x kuadrat. Kita enter, lalu kita tuliskan f dalam kurung negatif x. Kita enter. Nah, dari perintah ini akan tampak bahwa bentuk fx sama dengan f negatif x, yaitu x kuadrat. Nah, selanjutnya akan dilihat dari sudut pandang geometri, yaitu dengan membuat grafik fungsi fx. Kita tuliskan plot dalam kurung fx kemudian kita enter. Nah, maka diperoleh grafik fungsi fx sebagai berikut. Dari gambar yang dihasilkan, tampak bahwa grafik y sama dengan x kuadrat simetris terhadap sumbu y. Dapat disimpulkan bahwa fungsi yang diberikan adalah fungsi genap. Selain fungsi genap, terdapat pula fungsi ganjil. Jika suatu fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan negatif fx
untuk semua X dalam domain, maka F disebut fungsi ganjil. Seperti halnya fungsi genap, karakteristik fungsi ganjil juga dapat dilihat dari grafik. Grafik fungsi ganjil simetris dengan titik 0,0. Jika telah dipunyai grafik F untuk X lebih dari atau sama dengan 0, maka grafik untuk X kurang dari 0 diperoleh dengan memutar 180 derajat terhadap titik 0,0. Contoh praktiknya, diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3. Dengan menggunakan mapel ditunjukkan bahwa fungsi tersebut termasuk fungsi ganjil. Kita buka terlebih dahulu lembar kerja mapel. Kita tuliskan fungsinya f(2) sama dengan dalam kurung x X pangkat 3, enter. Kemudian kita tuliskan negatif F dalam kurung X, kita enter. Lalu F dalam kurung negatif X. Kita enter. Hasil dari perintah yang telah diberikan akan tampak bahwa F negatif X sama dengan negatif Fx, yaitu negatif X pangkat 3. Dengan demikian, Fx sama dengan X pangkat 3 termasuk fungsi ganjil. Sedangkan grafik fungsinya dapat kita tunjukkan dengan menuliskan perintah plot F dalam kurung X, lalu kita enter. Nah, tampak bahwa grafik fungsi simetris pada titik 0,0. Dengan kata lain, grafik fungsi X kurang dari 0 dapat diperoleh dengan memutar grafik F untuk X lebih dari sama dengan 0 sebesar 180 derajat. Jika kita putar 90 derajat, maka grafik akan berada di kuadran 2. Kemudian kita putar lagi 90 derajat, maka grafik akan terdapat pada kuadran 3. Sehingga benar bahwa fungsi yang ditunjukkan adalah fungsi ganjil. Sekian praktik materi pertemuan ke-6 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.